Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Yasmin, saya kelas 2 CB. Di video kali ini akan bersih tentang pertemuan ke-6 di mana kuliah pemrograman framework lanjutan. Di mana kita di sini menggunakan model yang berbeda. Kita membuat sebuah tampilan layout, di mana tampilan layout ini terinspirasi dari halaman Figma. Nah, untuk hasil akhirnya itu seperti ini. Kita masuk ke folder project kita dulu, kemudian jalankan dengan putaran lab. Nah, jadi nanti itu, ini kan pertemuan kemarin ya, pertemuan 5. Nah, jadi itu sekira tampilan seperti ini. Ini terinspirasi dari Figma. Nah, jadi untuk tampilan kali ini, selain Jasmine akan menjelaskan tentang materi apa yang dibahas, nah, jadi ada tugas tambahan juga di pertemuan kali ini. Langsung aja kita ke langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu, kita untuk membuat tampilan seperti itu tuh kita membutuhkan namanya komponen seperti oh gini deh. Jadi di pertemuan kali ini agak beda karena kita membuat sebuah folder baru di mana folder ini menampung semua apa yang kita akan kerjakan. Jadi kita buat folder baru namanya pertemuan 6 di dalam folder SRC. Kemudian dalam folder pertemuan 6 ini ada folder-folder lainnya yang akan menampung file-file JSX kita. Yang pertama itu ada assets yang dalamnya ada tenbuild.css untuk kita mengimport tenbuild kita. Dan ini isinya. Di sini kita akan menggunakan dua tipe font. Pertama itu Barlow, kemudian Poppins. Nah, kedua font ini kita atur, uh, kita buat handle-nya, kemudian kita atur untuk setting warna-warna menggunakan bahasa Indonesia dan di sini kode warnanya. Oke, selain itu ada folder komponen, di dalamnya ada page header. Jadi page header, ya ada page header, nanti dijelaskan. Kemudian ada font yang seperti font biasa, sama folder yang untuk menampung file-file uh, teks gitu ya, jenis font. Nah, kemudian ada layout, di dalamnya ada file header dan juga sidebar yang di format itu JSX ya. Kemudian ada pages, di dalamnya, nah ini termasuk dalam latihan. Kenapa? Karena di dalam latihan itu diperintahkan gimana caranya setiap sidebar ini bisa interaktif gitu ya. Kemudian isi dari web ini menyesuaikan sesuai dengan sidebar. Nah, jadi di perintah itu tuh gimana caranya setiap sidebar itu dipisahkan komponennya. Jadi file itu dipisahkan, kemudian dapat berinteraksi gitu, dapat pendalaman. Kemudian ini enggak. Nah, jangan lupa untuk membuat sebuah file baru dengan nama main.jsx. Karena di main.jsx ini kita akan mengimport semua halaman yang udah kita buat, komponen sidebar tadi. Nah, kemudian kita atur routernya, kita atur routingnya di sini. Oke, langsung aja kita ke penjelasan pertama. Jadi kita ke tampilan header dulu. Di tampilan header ini, ya header, nih header. Di sini ada fitur pencarian kemudian notifikasi, icon, notifikasi, dan kemudian ini pastinya akan diimport dari React DOM icons. Kemudian ada string, hello, dan juga avatar. Itu bagian dari header. Nah, ini kita import untuk masa-masa ikonnya. Kemudian ini untuk icon aja semuanya ya. Nah, jadi dalam header ini uh, kita menambahkan div di mana div header container itu menampung div search bar yang fungsinya itu untuk mencari inputan. Nah, fitur itu maksudnya tuh komponen inputan. Nah, terus harus sesuaikan dengan ID-nya, kemudian kita tentukan class name-nya. Nah, di class name inilah fungsi dari Tenwheel tadi itu. Jadi dia tuh menyesuaikan sesuai permintaan dengan class name-nya. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk mengatur CSS-nya lagi, karena CSS Tenwheel itu langsung aja kita setting di class name. Kemudian tipenya adalah text, placeholder-nya adalah search here. Nah, jadilah seperti komponen pencarian seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan icon yang sudah kita import sebelumnya itu FA search. Kita letakkan dia bersamaan dengan di dalam enggak bersamaan dengan input tadi. Kemudian selain search ini kan ada notifikasi. Nah, dari masing-masing ini kita atur juga tanggalnya menggunakan class name. Ada untuk notification, kemudian notification yang menggunakan icon bell, kemudian FJR ya chart. Nah, di sini tuh ya ini sebelahnya seperti chart gitu, tapi belum bisa berfungsi. Kemudian di sini ada pengaturan setting dan dipanggil iconnya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah span yang di dalamnya sebuah div yang dalam profile container di dalamnya ada sebuah span bertuliskan hello, kemudian tanda ini diikuti dengan bold tulisan Siti Jasmine. Nah, kemudian sebelahnya lagi kita taruh untuk si gambar, di mana kita menggunakan gambar avatar dalam menggunakan link ini. Dan ini rendernya diatur dengan lebar 10, ketinggian 10, kemudian dia radiusnya full. Jadi hasilnya seperti ini. Itu untuk header.
Kemudian kita ke sidebar. Nah, jadi di sidebar itu, ini ya seperti biasa, memang cuma mau import icon aja. Jadi di sidebar itu hasilnya seperti ini. Kita akan membuat sebuah komponen. eh Terus sebelumnya kita export default ya. Dengan function sidebar, kita menetapkan sebuah variable base class, di mana fungsi dari base class dan active class ini untuk ini sebenarnya ngambil dari materi Pak Marus kemarin. Gimana? Karena aja sih mikirnya, karena setiap komponen itu kan, kalau kita, karena ketika kita melipir kan pasti aktif, harusnya aktif. Jadi fungsi dari variable tersebut tuh untuk gimana caranya ketika si dashboard diklik maka dia akan tetap di situ aktif, atau komponen itu aktif kita. Jadi yang kita gunakan itu adalah flex items center, di mana itu akan mengatur bahwa susunan itu berada di tengah. Kemudian ini paddingnya 1, space x 3, dan radiusnya mt. Kemudian active class-nya ini yang keadaan kalau dia diklik, maka background-nya berubah menjadi hijau. eh, Hijau ukuran 200, kemudian font-nya itu kita atur jadi semi bold dengan warna teksnya adalah hijau. Nah, teks hijau itulah kita ambil dari si Tenwheel. Nih, Tenwheel. Nah, kemudian sidebar tadi kita atur sedemikian sampai tampilan seperti ini kan. Hierarkinya seperti itu. Di sini ada span yang untuk mengatur, untuk menambahkan teks sedap, modern, dan dashboard. Nah, ini kita atur thumbnail-nya menggunakan font Poppins dengan ukuran teks sebesar 48 pixel dan warnanya abu-abu 900. Gray 900. Jadi agak tebal kan. Karena dia makin tinggi makin tebal warnanya. Makin bold. Kemudian di sini yang disesuaikan dengan ID-nya. Ini thumbnail-nya adalah di CGTI-nya akan berwarna hijau. Kemudian ini untuk tambahan aja seperti yang modern admin dashboard ini kita atur juga tabelnya. Kemudian di sini dalam ini ada list menu. Untuk membuat tampilan seperti ini kita butuh namanya list menu. Nah, di list menu ini ada div type menu yang menampung UL dengan ID menulis, kemudian di dalamnya itu ada list ya. Nah, ini masih ada dashboard, kemudian ada order list, order detail, dan juga terakhir ada customer. Nah, jadi masing-masing ini tentunya ketika diklik harus bisa mengarahkan ke tujuannya kan. Nah, jadi itulah fungsinya si navlink. Nah, jadi navlink itu kita letakkan dia di masing-masing list. Untuk dashboard, kita arahkan dia ke dashboard. Nah, ini pengaturan ini tuh, nanti kita atur di main JSX. Namanya slash dashboard. Jadi dia ketika slash dashboard, dia akan mengarahkan ke tampilan dashboard. Nah, di sini kalau kita klik aktif, maka hidup si base class tadi dan juga variable is active itu hidup dengan hovernya adalah background hijau 100. Nah, ini untuk teks saja. Kemudian ini untuk import icons. Begitu pun juga dengan order list, kemudian order detail dan juga customer. Menggunakan nav dan juga untuk mengarahkan. Kemudian ini untuk footer, tambahan footer aja. Ini kita membuat sebuah tampilan. Yang di dalamnya juga ada, ya sebenarnya cuma span dan image aja. Kemudian kita beralih ke page header. Nah, jadi page header itu adalah ini nih. Sebentar. Page header itu yang menampung nilai dari breadcrumb. Ini judulnya kan. Ini breadcrumb-nya. Nah, jadi kita import, kita export title, breadcrumb, dan action komponen di page header ini. Kemudian kita setting dia menyesuaikan dengan sidebar yang kita klik tadi. Nah, masing-masing ini, title ini kita atur nanti di masing-masing komponen seperti customer, dashboard, order detail, dan juga address. Kita atur dia nanti gimana caranya. Ketika diklik akan menyesuaikan. Ada title, breadcrumb, dan juga action komponen. Nah, title itu untuk ini judulnya. Jadi setiap ini menyesuaikan address-nya dideklarasikan di masing-masing file. Kemudian ada breadcrumb tadi ya. Breadcrumb dan juga di sini kita buat array-nya. Ada item dan juga index. Kemudian terakhir ada action komponen. Action komponen itu untuk mengarahkan, untuk membuat sebuah button seperti ini. Add other list. Nah, lanjut kita ke customer ya, masuk kita ke komponennya. Di sini kita import icon untuk plus, terus button nanti. Nah, button nanti. Kemudian juga page header tadi perlu kita import, karena kan kita perlu background, kita pilih title, background, dan juga action apa tadi? Action komponen. Nah, jadi di page header ini kita lakukan export function customers, kita mereturn tampilan div, terus kita panggil si page header itu yang menampung nilai title-nya customers, breadcrumb-nya adalah home dan customers, kemudian action komponennya itu kita buatkan di sebuah tampilan button dengan ini dan wheel-nya, jadi dia tuh setara, flex item center, gap, kita kasih dia jarak 2,
kemudian background warna hijau, teks yang warna putih, kemudian teks yang 4, heading maksudnya itu jarak teks ke atas itu 4, dan ke Y itu ke bawahnya itu adalah 2, sampai ke atas, ya vertikal dan horizontal. Kemudian kita atur radiusnya itu LG, hovernya adalah background green 700, dan ini iconnya. Dan kita tambahkan keterangan teks ini adalah halaman customer untuk membedakannya, memperjelas tampilannya. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Tapi tombolnya belum bisa berinteraktif. Nah, ini bagian dari tugas ya. Coba kita lakukan hal yang sama untuk dashboard, order detail, dan juga order list. Nah, di dashboard ini tentunya kita men-setting si page header bagian title itu adalah dashboard kan. Kemudian background itu adalah home, kemudian slash dashboard. Nah, kemudian ini masih sama seperti kemarin. Oh, ini ada komponen-komponen yang kita buat di dalam file dashboard, di mana setelah page header itu ada tampilan div yang menampung masing-masing nilai seperti keterangan total orders, total delivered, kemudian total cancel, dan juga total revenue yang masing-masing disesuaikan juga dengan TMU-nya. Nih, untuk membuat sebuah tampilan seperti ini, icon seperti itu, kita panggil kita buat sebuah div misalnya di shopping cart ini kan. Nah, di sini kita buat sebuah div misalnya. Jadi bungkus dalam sebuah div yang besar, kemudian kita buat lagi div di dalamnya yang kita atur ada background warna putih. Di mana ini untuk background warna putihnya? Ini ya, yang besar nih. Nah, kita bungkus dia ke dalam itu. Jadi ya kita bungkus dulu, kemudian di dalamnya itu kita atur radiusnya berapa, kemudian susunannya itu seperti apa. Dan ya di dalamnya lagi kita buat nih baru si apa namanya bingkainya itu untuk si icon nanti warna hijau, background hijau, rendernya full atau radiusnya full ya 360 derajat, dan dia berada di tengah juga. Nah, di dalam div warna hijau tadi itu barulah kita taruh iconnya, kemudian kita sesuaikan teksnya itu atau ukurannya itu 3XL di sini sebenarnya. Nah, itu untuk pengaturan warnanya, text white. Lakukan sama hal yang sama juga dengan yang lainnya. Kemudian kita ke kurang lebih other detail juga sama seperti customer. Kita tetapkan title-nya adalah order detail, breadcrumb-nya adalah home slash order detail, dan kemudian kita lakukan tambahkan action component, di mana action component itu adalah sebuah button edit order detail yang kita ikuti dengan tambahkan dengan icon plus. Kemudian ada penjelasan tentang ini adalah halaman order detail, jadi seperti ini. Kemudian kurang lebih sama order list juga gitu. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan semua komponen-komponen tadi di dalam main.jsx. Nah, jadi di main.jsx itu kita import dulu semua file-file yang ada, seperti komponen yang ada seperti sidebar, kemudian header, dashboard, order detail, dan juga order list. Nah, kemudian di sini kita mengimport browser router seperti pertemuan sebelumnya, router root dan juga routes. Yang ini fungsinya untuk routing fungsinya. Nah, jadi ini nggak perlu ya. Nah, kemudian kita di sini routing, kita bungkus pertama dengan router, kemudian di dalamnya itu ada sebuah div, app container, di dalamnya ada lagi layout wrapper, menyesuaikan dengan table masing-masing, CSS masing-masing. Kemudian di susunan pertama itu setelah router ada sidebar. Jadi yang pertama kali kita tetapkan itu adalah sidebar. Sidebar dulu, kemudian di dalam sidebar ada div. Selanjutnya itu header. Di header ini kita kan udah joinkan dia dengan si page header, jadi otomatis saja. Kemudian, nah di sini kita menggunakan routes untuk menghubungkan masing-masing route. Dimana kalau dia slashnya ada dashboard, dia akan masuk ke dalam tampilan file atau komponen dashboard. Kemudian begitu juga dengan order list, order detail, dan juga customers. Menyesuaikan dengan masing-masing elemennya. Nah, jadi seperti itu. Ada hubungannya juga dengan ini ya, tadi page header tadi. Page header itu menyesuaikan dengan background-nya. Nah, oke. Setelah itu, beginilah tampilannya. Jadi kita mengklik bagian dashboard, yang muncul adalah tampilan dashboard. Jadi itu berhasil routingnya. Kemudian berarti kan dia berganti ini kan, berganti dia linknya. Kita klik order detail, maka dia mengarahkan ke order detail dan tampilannya menyesuaikan dengan tampilan order detail yang ada pada edit order detail, begitu pun juga dengan customer. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kalau lebih dari mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.